Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Sobat-sobat di channel, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini saya akan menampilkan presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang terbaik di kelompoknya untuk menjadi sebuah proyek pilot di dalam proses pembelajaran di mata kuliah Statistik Ekonomi Syariah. Bagi sobat-sobat di channel, yuk kita simak, kita perhatikan, kita diskusi di channel ini. Karena keseruannya, kita langsung ke materi berikut ini. Perkenalkan, nama saya Putri Indrayani dengan NIRM 121421192283, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Dalam video kali ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Ekonomi yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan hipotesis deskriptif. Good job! Dalam materi ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama saya akan jelaskan tentang pengertian hipotesis deskriptif. Yang kedua, apa itu statistik parametrik. Dan yang ketiga adalah saya akan menjelaskan statistik non-parametrik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif itu adalah dugaan nilai variabel mandiri. Dugaan yang tidak membuat perbandingan, tidak ada hubungan antara variabelnya mandiri. Misalkan contoh hipotesis deskriptifnya seperti ini. Seberapa tinggi produktivitas padi yang ada di Kabupaten Siak? Maka jawaban dari hipotesis deskriptif itu sendiri adalah produktivitas padi yang ada di Kabupaten Siak adalah sekitar 8 ton per hektarnya, seperti itu. Dalam pengujian hipotesis deskriptif terdapat 2 jenis pengujian. Yang pertama adanya one tail test dan kedua adalah two tail test. Hipotesis deskriptif itu sendiri terdapat langkah-langkah dalam pengujiannya. Yang pertama adalah menghitung nilai rata-rata data. Yang kedua adalah menghitung simpangan data. Kemudian juga menghitung harga T, melihat T tabel. Setelah itu apa lagi? Itu dengan membuat kurva. Setelah kurva dibuat, hasil dari T tabel dan T harga T tadi dimasukkan ke dalam kurva. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis atau membuat keputusan atas pengujian hipotesis. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang statistik parametrik. Statistik parametrik adalah ilmu dalam statistik yang menggunakan distribusi data secara normal. Atau bahasa singkatnya, statistik parametrik ini adalah harus memenuhi asumsi normalitas. Contoh metode statistik parametrik yang pertama adalah uji Z 1 atau 2 sampel, kemudian uji T 1 atau 2 sampel, korelasi Pearson, dan juga perancangan percobaan seperti one-to-way ANOVA, parametrik, dan lain-lain. Statistik parametrik ini memiliki 2 karakteristik atau 2 ciri. Yang pertama adalah datanya itu menggunakan rasio atau interval dan juga datanya harus terdistribusi secara normal. Statistik parametrik memiliki kelebihan dan kelemahan. Ya, kelebihan yang pertama adalah biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Yang kedua adalah observasi bebas satu sama lain. Sementara kelemahan dari statistik parametrik yaitu populasinya harus memiliki varian yang sama, kemudian dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Dan yang ketiga adalah populasinya harus normal, kemudian bervarian sama, dan kombinasi linear. Biasanya nih, untuk menguji statistik parametrik itu digunakan beberapa jenis pengujian. Yang pertama ada t-test, ANOVA, kemudian regresi dan korelasi. Statistik parametrik tentunya yang digunakan adalah distribusi data normal. Nah, apa sih distribusi normal itu? Distribusi normal merupakan bagian dari distribusi probabilitas kontinu. Maksudnya adalah pengukuran pun harus kontinu atau berkelanjutan.
dan juga menggunakan skala, rasio, dan interval. Ciri atau karakteristik dari distribusi normal yaitu unimodal, maksudnya adalah modusnya hanya satu, kemudian simetrik, identik, asimetrik. Distribusi normal ada distribusi normal baku, yang ciri-cirinya hampir sama, ada unimodal, simetrik, identik, asimetrik, rata-rata nilai sama dengan 0, dan simbangan baku nilai sama dengan 1. Dalam statistik parametrik terdiri dari beberapa pengujian, macam-macam pengujian. Yang pertama adalah one sample t-test. Yang kedua adalah independent sample t-test. Yang ketiga adalah paired sample t-test. Yang keempat, analisis variance one way ANOVA. Yang terakhir adalah analisis general linear model atau GLM univariate. Apa itu statistik non-parametrik? Statistik non-parametrik itu statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal ataupun tidak. Ciri-ciri statistik non-parametrik adalah biasanya data tidak terdistribusi normal, kemudian datanya berskala nominal dan ordinal, biasanya digunakan dalam penelitian sosial dan umumnya jumlah sampelnya kecil. Terdapat metode-metode dalam statistik dan parametrik. Pertama adalah uji tanda atau Saygen test. Apa itu? Yaitu membandingkan data yang berpasangan. Untuk rumus uji tanda adalah 1/2 buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikurang K. Metode statistik non-parametrik yang kedua adalah rangsum, yaitu menghitung tanda dan besarnya selisih dari dua buah rataan populasi. Dalam pengujian statistik non-parametrik ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah menentukan hipotesisnya. Terdiri dari hipotesis satu sisi dan hipotesis dua sisi. Dan yang kedua adalah daerah kritis. Dalam statistik non-parametrik ada yang namanya koefisien korelasi pangkat. Maksudnya di sini adalah hubungan yang mengukur korelasi pangkat. Biasanya bersimbol R aksen. Di sini juga ada uji runtun. Uji runtun itu apa? Yaitu menguji yang berdasarkan adanya keruntunan huruf atau tanda-tanda yang identik, tanda-tanda yang sama. Selanjutnya ada uji median, kemudian juga ada uji kenormalan. Uji kenormalan itu adalah menaksir rata-rata dan simpangan dari simpangan baku. Baiklah, dalam statistik non-parametrik tentu memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Saya akan sebutkan keunggulan dari statistik non-parametrik. Keunggulan yang pertama adalah tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua adalah mudah dikerjakan, mudah dimengerti, dan tidak membutuhkan perhitungan yang rumit seperti statistik parametrik. Juga data yang digunakan adalah data nominal, data numerik, kemudian juga data dengan jenjang ordinal. Selanjutnya, keunggulan dari statistik non-parametrik adalah tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal. Dan juga pengujian hipotesis dilakukan secara langsung. Sementara itu kelemahan dari statistik non-parametrik yang pertama adalah terkadang statistik non-parametrik itu mengabaikan beberapa informasi tertentu yang bisa saja informasi itu dipandang penting, ya kan? Yang kedua adalah hasil pengujian hipotesis tidak setajam statistik dari parametrik. Dan yang keempat adalah tidak dapat diekstrapolasikan. Maksudnya karena apa? Karena sampelnya kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu saja. Itulah penjelasan dari materi saya terkait dengan hipotesis deskriptif. Apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang memuaskan, saya mohon maaf lebih dan kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.